kami netral. Apa coba? Kami tidak netral dalam hal apa? Sebutkan satu saja. Itu fitnah-fitnah seperti itu jangan diterus-terusin lah. Apa? Apanya? Nah, ini pulpen ini. Ya, setiap selesai debat rasanya memang beragam isu yang muncul. Yang terakhir debat kemarin adalah tudingan ketidaknetralan karena pakai wadah ketika mengambil pertanyaan. Kemudian juga sempat ada isu soal menggunakan earpiece yang kemudian sudah dibantah dan sebagainya. Tetapi yang jelas momen debat selalu akan ramai. KPU berulang kali menegaskan netral. Tetapi selalu saja muncul pertanyaan-pertanyaan soal itu, Pak Arief. Ya, saya ini heran ya. Seluruh proses itu dilakukan secara transparan. Mulai dari menyusun skenarionya sampai dilakukan gladi resik. Dan ketika dilakukan gladi resik semua ada di situ. Semua itu maksudnya ketua kubu ada? Iya, semua ada. Ada pengawas pemilu juga. Terus pekerjaan kami ini kan banyak. Saya ini bolak-balik dituduh curang. Saya kadang-kadang hati kecil saya berpikir begini. Saya ini berpikir curang saja nggak sempat. Saking sibuknya? Saking sibuknya gitu loh. Terus kok saya ini dituduh curang gitu loh. Kadang-kadang saya merasa sakit hati juga gitu loh. Berpikir curang saja nggak sempat saya dituduh curang gitu ya. Tapi ya sudahlah kata Pak Wahri sebagai penduduk posisi banyak, Pak. Saya ikhlas lah. Mudah-mudahan mengurangi dosa dan nambah pahala gitu ya. Nah, dalam konteks debat kerap kali kan kemudian ada tudingan-tudingan soal itu. Bagaimana kemudian KPU memastikan debat berikutnya nih hari Minggu, debat ketiga antar cawapres kali ini. Itu seperti apa? Memastikan agar tidak ada lagi tudingan-tudingan yang beragam ini. Ya. Setiap rapat kami selalu melibatkan para pihak, Bawaslu dan peserta debat, gitu ya. Kemudian ketika kami membuat pertanyaan-pertanyaan, kami juga serahkan sepenuhnya kepada para panelis. Panelisnya cukup independen, orang-orang yang saya yakin dia menjaga martabat dirinya, mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, tidak membocorkan kemana-mana. Dan saya sampaikan pada mereka, Pak Arief, kami sudah selesai pekerjaannya bagaimana? Tidak, saya tidak mau terima itu. Kecuali nanti pada hari terakhir sudah mau debat, silahkan diserahkan kepada moderator, lalu kemudian moderator akan menyampaikan itu menjadi pertanyaan kepada para kandidat. Jadi kami menjaga sampai seperti itu. Tapi tidak ada jaminan selesai debat tidak akan ada tudingan-tudingan sih Pak Arief? Bisa saja, tapi bahkan sampai hal yang kecil sekalipun saya perhatikan. Misalnya para panelis, Anda mau rapat di mana? Anda mau mengetik pertanyaan-pertanyaan itu pakai laptopnya siapa? Itu saya perhatikan semua, rapatnya di sini. Ini kedap suara apa tidak? Ada CCTV-nya apa tidak? Anda duduk di sebelah mana? Laptop Anda di sebelah mana? Supaya tidak terlihat CCTV. Itu saya perhatikan semua gitu loh. Supaya suatu saat kalau ada orang mengatakan sesuatu, saya bisa jelaskan. Untuk yang ini saya melakukan ini. Untuk yang ini saya menjaga seperti ini. Antisipasi seperti itu? Sampai seperti itu. Dan harusnya itu cukup Bang Fahri? Kalau saya ya, nggak usah lah KPU itu bikin pertanyaan itu, nggak perlu itu. Jadi debatnya pakai apa? Ya masa dua orang nih calon presiden, calon wakil presiden nggak punya otak untuk bikin pertanyaan gitu loh. Maksudnya jadi mereka ya suruh aja mereka yang nanya. Saling bertanya? Iya dong. Emang dia dipilih jadi calon presiden terus nggak bisa nanya? Kan suruh ada, kembali aja ke SMP itu SMA. Ada sesi saling bertanya. Iya saling tanya aja dari awal biar tuntas semua isi otaknya keluar. Mungkin itu usulan kita. Iya, tapi ini ide menarik. Nanti kalau 01 dan 02 setuju dengan ide ini bisa juga ini diterapkan. Ini orang, saya dulu terakhir itu di ngisi multiple choice itu waktu kuliah. Ini orang mau jadi presiden Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masa bikin pertanyaan untuk menjelaskan kepada masyarakat, saya yang punya akal, saya yang punya konsep, saya yang punya ide, masa nggak sanggup. Jadi KPU supaya jangan dicurigai, suruh orang tuh berantem sampai ngos-ngosan. Ini usul Bang Fahri. Ya mungkin nanti di debat keempat atau kelima kita bisa semakin lihat brutal perkelahiannya tuh, rakyat tuh makin senang. Coba tanya. Tapi yang ini saya perlu klarifikasi. Jadi kami tidak menciptakan kompetisi yang brutal. Ya. Kami ingin kompetisi Bang itu. Fahri memang sukanya brutal-brutal ini. Kami ingin menciptakan kompetisi yang free and fair dan bermartabat. Oke, dan itu harapan agar proses pemilu bukan hanya debat, Gini, tapi dari awal sampai standar akhir. itu sudah ada pada kandidat. Nggak usah dikhawatirkan. Kasih aja kebebasan mereka. Percaya aja deh.
Percaya. Dan semoga semua orang juga percaya pada proses, karena selain proses nanti akan menentukan hasilnya. Saya minta closing statement singkat dari Anda, Bang Arsul, dan kemudian Bang Ariza, dan nanti terakhir Pak Menteri. Ya, kalau soal debat, ya dari awal karena kami ini di kubu petahana, kami tidak mau terlalu banyak menuntut ini dan itu segala macam. Enggak menuntut, diam saja sudah dituduh berkolaborasi dengan KPU dalam arti negatif gitu ya. Jadi kami serahkan saja kepada KPU. Mau debat ala yang diminta Pak Fahri, monggo silahkan saja. Pak Jokowi siap kok. Tidak ada masalah soal itu. Oke, Bang Ariza? Ya, jadi saya setuju ya, memang dalam debat ini kita harus perbaiki dan KPU sangat responsif, waktu ditambah dan sebagainya. Tapi yang paling penting yang ingin sampaikan, pada waktu yang tinggal tersisa ini kita semua masyarakat harus mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu dan kita semua berprasangka baik, tapi juga kita semua jangan baper berlebihan. Biarlah itu kritik mengalir, kita buktikan dengan kerja yang baik. Oke, terima kasih. Pak Menteri, ada yang ingin disampaikan terakhir? Ada dua. Yang pertama, kerja KPU harus kita percayai. 1 titik koma pun KPU melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang. Betul nggak Pak Fathia? Harus. Yang kedua, mohon jangan saling tadi membuat racun demokrasi. Kita bangun persatuan kesatuan. Yang paling akhir, kita pertanggungjawabkan ini bukan pada bangsa dan negara, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Pak Dodi, terima kasih sudah hadir. Bang Arsul, Bang Ariza, Bang Fahri, Pak Menteri, dan Mas Arief, terima kasih sudah hadir. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Ini Pak Menteri ngajinya rajin ini. Demokrasi menggaransi terjadinya regenerasi, pemilu menyediakan jalan damai untuk suksesi. Agar pemerintah berdiri dengan penuh legitimasi, tegak di atas mandat yang diberi 5 tahun sekali. Pemilu adalah momentum untuk melenting, bukan malah terjerembab dan terbanting. Jangan sampai pemilu memicu krisis kepercayaan, pemerintah kelak punya banyak sekali pekerjaan. Jika wasit ternyata berat ke sebelah, hasil pemilu niscaya mudah disepah. Manfaatkan sisa waktu untuk benahi kekurangan seluruh kontestan, silahkan melaporkan kekeliruan. Bahaya jika hanya menuduh curang sana-sini, akan membakar sentimen yang bisa melutupkan api. Karena Vox Populi, Vox Dei menjadi asasnya, pemilu yang adil adalah prasyaratnya. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, pendamku menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.